Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi pada kesempatan kali ini di acara Rematnet, yaitu salah satu acara yang ada di Remaja Masjid Amin Hidayatullah, yaitu Remat Connection, salah satu podcast yang dibuat oleh teman-teman dari Remaja Masjid Amin Hidayatullah. Nah, kesempatan kali ini di volume kedua kesempatan kali ini Rematnet ini kita masih sama seperti yang sebelumnya dengan rules yang sama, yaitu apabila ingin dikatakan silakan katakan, apabila tidak ingin dikatakan maka tidak perlu dikatakan. Nah, terus kemudian untuk tema terbesarnya itu pada kesempatan kali ini yaitu adalah lebih dekat dengan sahabat. Nah, di samping saya sudah ada salah satu narasumber yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait hijrah, gitu ya. Nah, untuk lebih dekat juga dengan salah satu narasumber kita di sini, mungkin kita bisa bertanya dulu nih. Silakan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mita Lestari. Kemudian kesibukannya apa? Bukannya kuliah sama organisasi. Kuliah dan organisasi, oke. Oke, baik, itulah salah satu dari Remaja Masjid Amin Hidayatullah juga ya untuk organisasinya. Oke, baik. Kita akan bicara tentang hijrah gitu ya. Tapi hijrah kebanyakan kan bahasanya ada di Islam gitu ya. Nah, hijrah kalau misal Islam sendiri itu mungkin ya kalangan kita di remaja ataupun orang-orang yang awam membahasakan hijrah itu sesuatu ke arah lebih baik gitu ya. Yang dari yang buruk jadi lebih baik. Padahal kalau misalnya proses hijrah sendiri dari Nabi Muhammad SAW itu adalah proses dari Makkah menuju ke Madinah. Tapi konteks hijrah yang beredar gitu ya di saat ini adalah intinya adalah perjalanan menuju ke lebih baik gitu. Oke. Pada teman-teman juga bisa nih buat ngisi link Google Form untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada narasumber kita. Yang intinya kita akan tetap jaga rahasia dari penanyanya seperti itu. Jadi untuk menunggu kita pun akan ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya dari itu. Nah, mungkin tadi sebagai prolog dari saya, hijrah itu adalah sesuatu ya yang kita ubah dari yang buruk kemudian menjadi lebih baik. Entah apapun gitu ya hijrah. Enggak harus segala maksudnya pokoknya segala sesuatu lah ya dari yang buruk menjadi ke yang lebih baik. Oke. Sekarang untuk tadi dipanggil siapa berarti? Mita aja kita panggilnya. Sebelumnya pernah gak sih merasa di kondisi yang buruk dan sekarang merasa lebih baik gitu? Berarti artinya sudah hijrah atau belum gitu? Dari Mita sendiri bagaimana? Pernah. Kalau boleh tahu kapan tuh? Dulu ketika zaman SMP ke SMK. SMP ke SMK gitu. Oke. Itu di SMP kenapa dan di SMK kenapa? Dulu pas di SMP itu kan masih ya zaman-zamannya main gitu ya. Terus kayak belum kenal banget sama agama gitu ya. Oh gitu. Maksudnya di sini berarti masih jauh lah ya dari agama Islam seperti apa. Itu di SMP gitu ya. Terus kemudian pada saat di SMA baru mulai mengenal agama Islam seperti apa. Sehingga sekarang mungkin ya sekarang untuk penampilan ini kan banyak juga orang ngomong kalau misalnya hijrah itu penampilan juga harus mengikuti bagaimana Islam yang seharusnya gitu kan. Dan kalau misalnya sekarang yang saya lihat di sini adalah Mita ini sudah ada hijrah gitu ya dari segi pakaian yang digunakan gitu ya. Terus kemudian bagaimana sih ceritanya sampai Mita ini memutuskan mau hijrah? Kenapa gitu? Ada trigger apa? Pemicunya apa sih gitu? Dulu ikut rohis waktu SMK. SMK-nya berarti ya pada saat di SMK berarti ya. Oke, di SMK itu ikut rohis. Terus kemudian apa yang sebagai pemicu? Apakah cuman gara-gara berarti rohis ini suatu organisasi ya? Nah, apakah cuma gara-gara organisasi doang atau apa ini? Ya pastinya hidayah dari Allah.
dalam bentuk apa nih? Biar kita sama-sama tahu. Masa cuman gara-gara masuk organisasi tiba-tiba wah hijrah gitu. Lebih detailnya gimana coba? Detailnya waktu itu gara-gara masuk KIS terus sering ikut kajian kan. Nah terus kayak sering ikut kajian itu sering dengerin kajian. Jadinya kayak wah selama ini kayaknya jauh gitu ya dari Oh, akhirnya sadar baru gitu ya, baru sadar gitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi? Udah. Oke, kalau misalnya tadi kan gara-gara dengerin kajian, ada gak sih tokoh inspiratifnya yang membuat jadi Mita pengen untuk hijrah? Siapa itu? dulu itu Ustazah Oki Stereo. Oke, Ustazah Oki gitu ya. Insya Allah kita semua kenal beliau gitu ya. Dan sisi apanya nih yang sehingga memotivasi? Nyampain materinya. Penyampaian materinya. Oke, baik. Nah, terus kemudian kita mau tahu juga nih, bagaimana berarti kan kalau boleh tahu juga maaf, sebelumnya di SMK itu apakah sudah seperti ini pakaiannya? Awal-awalnya belum ya. Di kelas 10 berarti ya? Di kelas 10 kita belum. Nah, pas ketika mau di semester 2 kalau nggak salah ya. Kelas 10 juga? Iya, kelas 10. Oke, berarti setelah satu semester gitu ya? Ya itu baru mulai. Oke. Awal-awalnya belum terlalu kayak banget. Setelah baru berapa lama ya gitu tadi. Oke, berarti fashionnya mengikuti gitu ya. Nah, terus kemudian karena berubah gitu kan, berubah fashion, berarti kan artinya kan sudah berubah penampilan nih, berubah penampilan. Akhirnya kan mungkin orang yang melihatnya dulu Mita enggak seperti ini penampilannya, sekarang berubah. Reaksinya gimana tuh dari keluarga, dari teman-teman, itu bagaimana? Dari keluarga dulu deh. Pastinya banyak banget tantangannya. Banyak tantangannya juga. Oke, gimana nih, gimana ceritanya? Apa namanya, nolong presiden keluarga kalau misalnya pakai itu terlalu banget gitu. Ini banget berarti maksudnya agamis banget gitu. Panjang gitu. Oh, kerudungnya yang panjang. Oke. Terus Kalau dari teman-teman gitu ya biasa, ini ada ustazah datang. oh, diceng-cengin juga. Ya. Oh, berarti masih ada yang cibir-cibir begitu ya kalau misalnya teman-teman sekolah ya. Oke, baik. Setelah di SMK tadi barulah mengubah style semuanya. Itu beneran semua langsung pakai gamis dan pakai kerudung panjang langsung di waktu itu juga. Atau satu-satu? Bertahap. Bertahap. Iya bertahap. Dari apanya dulu nih? Pertama dari awalnya belum terlalu bagus banget ya. Oke. Pakai kerudungnya dulu yang panjang. Gitu. Kelamaan ya. Berubah saya waktu berproses. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya itu kan mungkin kan tadi udah ngerasain ya apa namanya? Gejolaknya gitu ya. Sekarang dengan penampilan seperti ini sudah merasa nyaman atau kayak mendingan kayak dulu lagi deh yang masih potongan segala macam gitu coba. Alhamdulillah sih dia terasa nyaman banget ya. Nyaman. Daripada yang dulu. Dan sekarang lingkungan bagaimana? Seperti keluarga dan teman-teman itu bagaimana? Alhamdulillah kalau dari keluarga seiring berjalannya waktu mulai menerima. Mulai menerima. Ya, dari teman-teman juga alhamdulillah cari lingkungan positif yang bisa mendukung lingkungan positif. Oke, berarti pertemanannya sudah berubah dari yang sebelumnya gitu ya, bukan pertemanan yang dulu berarti circle-nya ya. Terus kemudian kita mungkin akan coba cari ya dari teman-temannya ada yang mungkin ada pertanyaan gitu ya, sambil kita cari. Oke. Tantangan terberat selama hijrah menjadi orang yang lebih baik itu seperti apa? Dan bagaimana cara menghadapinya? Tantangan terberatnya nih, berarti yang baru dirasain sekarang. Tantangan terberatnya dan cara menghadapinya gimana? Waktu itu ketika tantangan sendiri ya. Jadi waktu itu ketika baru lulus SMK ya. Jadi pas 12 nih ya. Ketika baru lulus sekolah, waktu itu karena pakaian udah syari kan. Oke, iya iya. Disuruh Nanti kan dari sama kelas 10 ya. disuruh sama orang tua itu kalau nggak salah lamar kerja di Alfamart.
lamar kerja di Alfamart. Apa yang masalah dari lamar kerja di Alfamart? Masalahnya karena kalau kerja di Alfamart itu bukan masalah kerjanya ya, tapi pakaian gitu loh. Oh gitu. Oke. Ada apa tuh? Pakaiannya gimana? Kan saya juga nggak tahu nih. Ya pakaiannya ya pakai leggings terus Oh, ketat gitu iya. kan. Jadi itu kayak nggak mau dipaksa kan, awalnya katanya ikut kayak aja gitu. Oh gitu. Ada keluarga juga ya. Ada keluarga yang sebagai contoh sebelumnya gitu ya. Akhirnya dari situ aku bilang nolak kan, Hmm. tetap aja jadi kamu disuruh ngelamar dulu aja, coba deh ngelamar dulu, terus ya cuma bisa hidup doa ya semoga bukan yang terbaik aja gitu. Akhirnya Oke. setelah lama itu nggak lulus dan seneng gitu. Oh, tapi tetap ngelakuin apa yang diminta Iya. dari orang tua gitu ya. Berarti tetap Ngelakuin nggak, dulu. bahasanya kita tetap nggak durhaka gitu ya. Tetap mengikuti apa yang diharapkan orang tua, mengikuti tes dan iya. Tapi tadi Allah sudah mendapatkan hasilnya, bahwasannya tidak lulus. Gitu. Berarti sesuai dengan harapan pribadi gitu ya. Tidak sesuai harapan orang tua tadi. Ya tadi kalau misal dari teman-teman masih ada yang mau bertanya, silakan dikirim aja di Google Formnya. Masih ditunggu juga nih kalau misalnya saya ada yang mau tanya-tanya. Seperti itu. Hal apa aja yang paling kelihatan berubah yang secara drastis? Apakah cuma kita dari tadi ngomong cuma fashion doang ya? Belum yang lain-lain ya? Apakah ada hal yang drastis itu apa? Ke lingkungan pertemanan sih. Lingkungan pertemanan. Oke. Gimana ceritain? Temannya maksudnya gimana? Kalau dulu itu kan temenan sama laki aja ya gitulah, nggak ngerti masalah atau gimana. Maksudnya gimana, Mbak? Itu ngobrol sama laki, Ya, maksudnya, berteman sama laki-laki ya, aja. maksudnya bukan maksudnya mas berteman sama yang lain, Oh, tapi berteman nggak sama ada lawan batasan. jenis. Oh, berarti tidak ada batasan dengan lawan jenis seperti gitu. Oke, terus. Terus kalau sekarang ya lebih dijaga aja sih kan. Oke. Dari lingkungan temennya cari yang positif gitu. Positif ya. Positif menurut kita gitu kan ya. Karena kan balik lagi ya, kita kan berteman juga pun sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan. Pagi kemarin kan kita juga udah bahas di volume 1 itu ya, terkait pertemanan gitu ya, yang udah dibahas dengan narasumber kita yang sebelumnya. Oke, apa aja nih yang udah dipelajari dari segi agama Islamnya gitu. Kan tadi kan kalau bisa dikatakan kan masih nol banget ya di SMP gitu, sekarang masih di SMA baru masuk rohis. Dan apa aja nih yang udah sampai sedetik ini yang dipelajari dari segi agama Islamnya? Apakah terkait hanya sebatas fashion aja atau apa segala macam, mungkin terkait ilmu-ilmu yang lainnya apa gitu. Selama dari kita ya alhamdulillah ingin tahu apa yang tadi nggak tahu gitu kan. Belajar Al-Quran juga alhamdulillah kayak lebih dekat daripada yang sebelumnya. Oke. Nah, yang namanya hijrah tadi itu adalah perubahan dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Nah, sekarang apa nih yang udah berhasil berubah buruknya sehingga jadi yang baik? Apa aja yang udah berhasil, poin-poin? Iya, misalnya pagi-pagi ngapain gitu. Misal pagi-pagi baru bangun jam 6, kan tuh hal yang buruk kan? Kayak gitu kan. Maksudnya apa aja tuh yang udah berhasil, hal-hal buruk yang udah berhasil sehingga udah dikatakan hijrah gitu. Kebiasaan saya ketika ya gitu bangun siangan gitu, terus kayak mungkin dulu ya sholatnya masih belum sekarang ya. Oke, baik. Nah, sekarang di zaman remaja ini kan masih masa-masa remaja gitu. Ya. Susah gak sih kita mengimbanginya gitu. Dimana remaja biasanya kan dekat dengan hedon gitu kan, dekat dengan maunya happy-happyan, dekat dengan yang masih belum mikirin agama itu seperti apa gitu kan. Sedangkan diri kita yang pengen udah hijrah nih gitu. Bagaimana cara ngimbanginnya nih? Sesuaikan aja sama lingkungan kita. Oh, berarti faktor yang paling penting ada sini adalah lingkungan dulu ya. Iya. Lingkungan pertemanan berarti ya. Oke, baik. Sekarang
berarti kan tadi kan ngomongin lingkungan pertemanan lo. Ada gak sih komunitas ataupun mentornya nih yang sekarang Mita masih pegang gitu, atau Mita masih memiliki mentor? Siapa dan di mana komunitasnya itu? Ada di awal. Alfala. Oke, itu berarti komunitasnya di Alfala gitu ya. Mentornya ada gak? Ada. Boleh di-spill namanya? Boleh. Boleh, siapa itu? Ustazah Fahda. Saja Fahda. Oke. Apakah beliau sebagai sosok yang inspiratif juga sampai menjaga Mita sampai detik ini atau bagaimana? Iya. Iya, Mak. Oke. Kalau misalnya nih ada yang nggak yang mau dikatakan gitu kepada beliau, gitu. Mungkin ada yang mau dikatakan kepada beliau? Iya. Apa? Makasih ya Kak udah berbagi sama ini. Oke. Semoga sehat-sehat aja karena beliau lagi pengabdian di Jogja. Oh, lagi pengabdian. Oke. Gimana cara kamu menghadapi orang yang masih ngejudge gitu ya, atau yang masih komen negatif gitu tentang hijrahnya Mita itu sendiri? Cara ngadepinnya nggak usah didengerin. Gak usah didengerin, berarti emang kudu bersikap bodo amat gitu ya. Oke, bersikap bodo amat. Nah, ada planning nggak ke depan atau di tahun 2025 ini gitu ya, di tahun 2025 ini ada hijrah yang ingin dicapai lagi? Ada. Apa itu? Spill. Pengen bisa lancar baca Quran di tahun 2025 ini. Oke, baik. Mungkin ada pesan dari Mita kepada teman-teman gitu ya, mungkin yang udah seumuran Mita gitu kan. Yang pasti sekarang tahu kan faidahnya, fungsinya dan segala macamnya itu setelah hijrah itu apa gitu. Tapi ada orang nih masih kebanyakan gitu ya yang masih tidak di posisi tersebut. Apa pesan kepada mereka? Pesannya yaitu tetap semangat dan niatin semuanya karena Allah. Oke, baik. Oke, mungkin kita terakhir gitu ya, kita closing statement terkait hijrah itu sendiri. Mita memandang hijrah itu seperti apa? Silakan closing statementnya. Memandang hijrah itu perubahan dari yang baik menjadi lebih baik. Enough? Oke, baik. Ya, jadi itu pada kesempatan kali ini. Dan nantikan juga untuk podcast di volume ketiga masih ada lagi ya. Nanti dengan tema-tema selanjutnya ya kita akan spill dulu ya. Nanti kita akan berikan di Instagram, kita akan kasih tahu siapa juga narasumbernya biar lebih greget lagi gitu ya. Oke, mari kita akhiri bersama-sama dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.